Hai guys, mungkin kamu semua bingung gimana caranya sih gue bisa introspeksi diri. Gimana caranya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya bahkan di tahun 2021 ini kan sebentar lagi berakhir. Mungkin kebingungan juga gimana ya caranya supaya saya memiliki satu metode introspeksi diri, tips untuk evaluasi diri. Yuk mari kita simak 3 tips ya bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri dengan sukses. Simak ya. Hai, kembali lagi dengan saya Hendy Lianto ya Bapak Ibu semua ya, dan teman-teman semua yang selalu belajar ya di dalam channel YouTube saya, terima kasih ya. Dan juga buat Anda yang belum subscribe channel ini ya silahkan bisa subscribe ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali pembelajaran seputaran tentang bisnis Anda yang berkaitan dengan sales dan marketing ya, kemudian berkaitan dengan kepemimpinan ya, copywriting ya, tentang bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri di dalam bidang dan dunia NLP tentunya semuanya ya. Oke Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bahas ya 3 tips sukses. Gimana sih caranya kita bisa melakukan yang namanya introspeksi diri atau kita sebut dengan evaluasi diri tentunya begitu ya. Karena di zaman sekarang Bapak Ibu kita melihat ya, tahun ini dari tahun demi tahun kita berlalu ya, tahun demi tahun kemudian kita lalui, dan akhirnya kita mungkin belum memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita ingin memiliki performa yang lebih baik, ingin mencapai semua goal-goal kita. Nah gimana caranya sih supaya gue nih di tahun 2022 nanti ya lebih bagus lagi ya, dan lebih oke lagi, lebih keren lagi begitu ya. Jangan cuma sampai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Karena ada satu quotes kan dari Albert Einstein, orang paling pintar di dunia kan, yang berkata bahwa ya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama terus-menerus, itu namanya orang gila, dia bilang. Jadi hasil kamu semua, Bapak Ibu semua, ingin punya hasil yang berbeda, ingin hidup yang lebih baik, ingin income yang lebih baik, ingin bisnis yang lebih baik, perusahaan yang lebih maju, tetapi kita terus melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bahkan kalau kita breakdown, dan hasilnya nggak mungkin berbeda kan, pasti hasilnya sama-sama juga. Nah itulah yang kita sebut dengan definisi orang gila katanya, nggak mau berubah, kagak ada perubahan yang bisa dilakukan ya. Nah maka kita mau belajar gimana sih caranya 3 tips sukses untuk kita bisa introspeksi diri, evaluasi diri dalam sesi kali ini ya. Saya akan langsung saja teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, membagikan 3 tips ini, karena 3 tips ini pun yang saya pakai Bapak Ibu dari tahun ke tahun sebenarnya ya. Cara-cara untuk kita bisa melihat secara sederhana, sebenarnya secara simpel, kayak apa sih ya. Nah by the way Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam tipsnya, buat Anda yang merayakan Natal ya, selamat hari Natal ya di tahun 2021 ini. Semoga Anda bisa berkumpul, bercengkrama dengan keluarga, dan kasih Tuhan selalu menyertai keluarga Anda ya, semakin diberkati, dan Anda juga tentunya menjadi berkat buat orang lain. Oke Bapak Ibu semua, 3 tips, balik lagi kepada introspeksi diri tadi. Nah gimana caranya sih? Tips pertama Bapak Ibu semua yang saya selalu pakai juga untuk kita bisa bagaimana sukses melakukan introspeksi diri adalah kita ya melihat perbandingannya antara apa yang menjadi target kuantitas ya, target jumlah yang Anda harapkan, dengan kenyataan. Ya, di awal tahun selalu kita punya target kan. Nah, yang paling gampang target itu diukur bukan dengan nilai diri, bukan dengan mindset kita udah seperti apa, itu nggak bisa diukur Bapak Ibu. Itu kualitatif begitu ya. Yang kuantitatif aja, Anda mungkin di bidang sales, di bidang penjualan, Bapak Ibu semua, Anda punya target berapa? Misalkan targetmu adalah tahun ini 1 miliar misalkan. Nah, berapa yang sudah kamu capai saat ini? Misalkan kamu sudah capai, oh aku cuma capai 500 juta, berarti di bawah target. Nah artinya setelah kita di bawah target, harus ada evaluasi, introspeksi diri, apa yang harus kita lakukan ya di tahun 2022 ini, yang berbeda yang harus kita lakukan, yang mendukung supaya kita bisa capai target yang baru, betul nggak? Saya nggak tahu target Anda di 2022 apakah sama, apakah lebih tinggi, apakah mungkin turun, I don't know begitu. Tapi yang bagus adalah lebih tinggi biasanya, yaitu selalu. Nah, pasti kalau kita tidak capai target di 2021 ini, pasti ada action plan atau tindakan-tindakan sehari-hari yang membuat tidak mencapai itu kan, tidak mendukung itu.
Mungkin Andanya malas, mungkin prospeknya kurang, apapun itu bidang pekerjaan Anda. Ya, saya percaya Anda punya target kuantitatif, target yang berupa jumlah. Ya, nah itu harus kita ukur. Ya, misalnya kita ingin punya targetnya tahun ini adalah buka cabang. Toko Anda buka cabang 3 cabang, 4 cabang, misalkan seperti ternyata tahun ini cuma terrealisasi 1 cabang atau bahkan tidak buka sama sekali. What's wrong? Ada apa begitu? Tindakan sehari-hari apa yang kita tidak lakukan? Ya, apakah Anda mengalami defisit finansial? Apakah Anda mengalami kerugian di dalam bisnis Anda? Ya, kita harus lakukan, lihat action plan apa yang tidak mendukung itu. Sehingga di tahun 2022 kita bisa lihat, oh gua harus lakuin ini supaya bisa capai nih target cabang-cabang yang baru, misalkan begitu. Ya, jadi misalkan Anda dalam membangun tim juga sama, berapa orang yang Anda rekrut? Ya, Anda di bidang asuransi, Anda di bidang multi level marketing, properti, apapun yang perlu untuk pengembangan tim. Perusahaan juga sama, mungkin Anda punya target untuk merekrut orang-orang baru yang mengganti, mereplace ya yang lama begitu ya, turnover yang sudah berjalan begitu. Nah, Anda mungkin pengen memiliki target karyawan sekian banyak, manpower sekian banyak di dalam tim Anda. Nah, itu harus kita ukur. Ya, kuantitasnya berapa yang kita targetkan di awal tahun, nah di akhir tahun berapa? Tercapai nggak? Kalau nggak tercapai, something wrong. Kalau meet, kalau capai, nah berarti udah bagus. Tetapi kalau di atas target Anda, sesuatu yang luar biasa, Anda harus rayakan keberhasilan Anda. Ya, jadi itu adalah tips pertama, ya bandingkan aja target yang kuantitatif. Kalau di dalam dunia NLP, apa yang kita lihat secara visual itu angkanya berapa. Juga bandingkan dengan secara kinestetik, gerakan, secara action yang kita lakukan tiap hari mendukung nggak ke arah sana. Kalau nggak mendukung, something wrong dan kita harus ganti. Ya, memang ya saya mengeneralisasi saat ini. Kebanyakan biasanya kalau orang-orang di akhir tahun ini saya tanya udah capai belum? Nah, rata-rata biasanya jarang yang dengan pede jawab, oh saya sudah capai, saya sudah lebih, agak jarang. Lebih banyak memang yang belum capai. Nah, makanya kita harus perbaiki diri kita, tindakan apa aja yang kita harus capai untuk di target 2022. Ya, nah tips nomor 2 teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang saya juga melihat adalah cek belief system yang ada di dalam diri kita, sistem-sistem operasional yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, terutama adalah self talk, ya internal dialog yang kita miliki terhadap diri sendiri. Ya, karena saya melihat terkadang internal dialog, self talk itu menghambat kita. Ya, evaluasi, introspeksi diri Anda ketika Anda melakukan aktivitas, apa yang menghambat, yang membuat itu menjadi mental block. Kita lihat di dalam diri sendiri. Jangan-jangan ada satu belief system, ada sebuah kepercayaan, ada sebuah self-talk, internal dialog yang Anda bilang, ngapain buka cabang, susah lo, nanti rugi lo. Itu kan menghambat kita untuk bikin cabang-cabang baru. Ngapain rekrut, ngapain jualan, lagi susah lo tahun ini. Ya, lagi zaman COVID, nggak mungkin lo bisa jualan bagus. Udahlah, misalkan begitu. Itu adalah satu internal dialog yang kurang sehat tentunya, yang kita harus buang jauh-jauh, kita harus replace di tahun 2022. Karena kalau kita masih pakai belief system yang seperti itu, operasional sistem di dalam pikiran kita yang berpikir bahwa kita tidak mungkin, nggak bisa, lu nggak mungkin, lu adalah loser, ya lu pecundang. Wah, itu kasar ya saya pakai bahasa itu, tapi itu betulan terjadi. Beberapa orang ada yang seperti itu, dan alhasil itu tidak akan membuat kita punya bisnis, punya usaha, punya penjualan akan meningkat. Maka cek caranya bagaimana kita replace. Ya, cara belief system yang bilang saya tidak bisa, Anda sering-sering katakan saya pasti bisa, 2022 pasti saya mencapai ini, saya mencapai target 1,5 miliar. Sering katakan saya mampu, saya akan bertemu dengan orang-orang hebat, klien-klien hebat, supplier-supplier hebat, ya nasabah-nasabah yang hebat, pembeli-pembeli yang hebat. Misalkan Anda di bidang properti, apapun itu, ya Anda katakan, ya sering ganti yang lama dengan yang baru. Yakinkan diri Anda sendiri, bikin internal dialog yang baik. Ya, yang bisa bantu hanya dirimu sendiri, Bapak Ibu. Dan mungkin cara yang saya bisa berikan adalah sering-sering lebih banyak berdoa, Bapak Ibu semua. Minta Tuhan untuk kuatkan kita. Ya, ingatkan kita terus. Ya, terkadang itu, bukan terkadang lagi, sering kali itu sangat membantu buat saya pribadi. Itu tips nomor 2. Jadi perbaiki internal dialog dulu. Ya, sehingga internal state kita jadi lebih baik menghadapi aktivitas hari demi hari di 2022 ya. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga, tips yang sederhana tapi jitu dan sukses saya juga selalu pakai adalah
Tetapi sebenarnya ini paling sulit ya, sering kita nggak mau dengerin ya untuk evaluasi atau introspeksi. Cara yang tips yang ketiga ini adalah minta feedback dari orang-orang lain. Ya, minta feedback dari orang-orang, dari keluarga Anda, teman-teman kerja, atasan, bos kalau Anda bekerja di perusahaan Anda yang relate dengan bisnis Anda tentunya. Ya, tidak selalu sebenarnya harus relate sih dengan bisnismu, tetapi sebisa mungkin relate sehingga mereka bisa paham apa yang Anda lakukan itu sudah bagus nggak, sudah sesuai nggak, sudah sesuai dengan kriteria nggak, actionmu sudah bagus belum, jualanmu, pendekatanmu, ya, menghandle objection sudah oke belum. Nah itu hanya supervisor, leader yang bisa lihat kan tentunya, atau mungkin keluarga-keluarga terdekat, suami, istri, orang tua, anak yang relate sekali dengan Anda, yang suaranya itu Anda ingin dengarkan dan mereka secara tulus memberikan. Saya percaya pasti Anda di dalam kehidupan punya mentor. Mungkin Anda juga hire coach untuk bisa membuat bisnis Anda lebih baik atau diri Anda lebih baik. Nah, tanya kepada mereka atau kepada orang tua Anda kalau Anda anak masih muda. Tanya kepada istri Anda kalau istri Anda pun mengerti benar tentang bisnis yang sedang Anda jalankan. Why not? Ya, tetapi ini harus siap mental karena tidak semua orang, Bapak Ibu semua yang saya lihat itu berani untuk kupingnya jadi panas diomongin sama mereka kan. Tetapi ingat, catatannya adalah jangan dengarkan mereka yang menjudge karakter Anda. Nah, Hen, lu sih cerewet. Ya, lu sih memang orangnya kan lu sombong kan. Kurangin deh sombongnya. Nah, itu adalah karakter yang dijudge oleh mereka, jangan. Ya, tetapi kalau yang mereka perbaiki, yang mereka kasih perbaikan adalah actionnya Anda, kebiasaan Anda sehari-hari, apa yang Anda lakukan, mungkin perencanaan Anda yang Anda lakukan day by day, itu boleh. Ya, termasuk mungkin kebiasaan-kebiasaan yang harus diperbaiki yang mereka lihat. Karena apa? Bapak Ibu teman-teman semua, kita punya area yang tidak kita ketahui tapi orang lain tahu kan, kita sebut dengan area blank spot. Makanya perlu coach itu loh ya, area blank spot. Nah, itu kita perlu perhatikan baik-baik bahwa feedback dari orang lain itu akan memberi dampak lebih baik sama kita. Ya, jangan keraskan hati kita, telinga kita tutup ya, tetapi kita harus buka jauh-jauh. Maka ini berkenaan dengan di dalam NLP kita sebut dengan sistem auditori kita. Pendengaran apa yang kita ingin dengar dari orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus terbuka lebar sehingga kita bisa catat dan kita bisa evaluasi, introspeksi, perbaiki diri kita sehingga 2022 kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menjual lebih baik, bisnis kita lebih baik, performa kita sebagai seorang pengusaha lebih baik, seorang karyawan Anda lebih baik kepada bos Anda, kepada atasan Anda, kinerja Anda di perusahaan Anda, apapun itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, 3 tips sukses ini semoga bermanfaat buat Anda untuk menutup tahun 2021 ini. Ya, selamat menjelang 2022. Ya, pastikan Anda bisa berkumpul dengan keluarga Anda karena keluarga adalah the best thing yang kita bisa spend time with dengan mereka, begitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya selama 2021 ini. Terima kasih sudah banyak mengikuti program-program saya. Ya, saya berterima kasih sekali lagi buat Anda semua ya, yang secara langsung atau tidak langsung. Ya, semoga Anda di tahun 2022 ini juga meraih impian Anda dan semakin baik lagi menjadi the best diri Anda sendiri. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi selamat Natal, Merry Christmas buat Anda semua dan Tuhan berkati Anda semua. Salam juara.